Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang materi matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Yang pertama kita perlu gambaran umum tentang koordinat kartesius. Apa saja yang kita perlukan dalam menggambar? Yang pertama, gunakan buku kotak matematika atau buku streaming ya. Kalian bisa dapatkan di toko buku fotokopi. Siapkan buku itu untuk nantinya pembelajaran tentang koordinat kartesius. Yang kedua, kita juga perlu penggaris untuk menggaris secara lurus di dalam buku koordinat ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggambar garis sumbu. Garis sumbu itu seperti ini. Jadi ada yang vertikal dan juga ada yang horizontal. Yang horizontal ini kita biasa sebut dengan sumbu X ya, simbolnya sumbu X. Sedangkan yang vertikal kita biasa sebut dengan sumbu Y. Sudah ada dua garis ya, kalian garis dulu. Yang sumbu X itu mendatar, yang sumbu Y ini vertikal. Kemudian pertemuan dari kedua sumbu ini adalah titik pusat ya. Titik perpotongan dari dua sumbu ini adalah titik pusat. Nilainya 0,0. Jadi di sini nilainya 0, X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, langkah selanjutnya kita memberi satuan angka. Kalau mengingat kembali tentang garis bilangan, di mana yang paling tengah adalah 0 ya, ini titik pusat. Kita terapkan ke koordinat kartesius, yaitu tengahnya titik pusat 0. Kemudian sebelah kanan dari 0 itu adalah bilangan positif. Ini juga sama, kita menggunakan angka atau bilangan bernilai positif. Ini bukan cm atau kilogram atau apa ya. Ini satuannya hanya satuan angka. 1, 2, 3 seterusnya sampai positif tak hingga. Kemudian yang sebelah kiri dari 0 ini negatif, dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Angka-angka ini diluruskan dengan garis-garis pada buku. Ini bisa berjarak 1, berjarak 2, 3 dan seterusnya, tergantung besar kecilnya. Mau buat besar ya berarti jaraknya jangan 1, yaitu 2 atau 3. Ini kita di contoh ini pakai jarak 1 garis ya, 1 garis dari buku. Dari 0 ke 1 itu jaraknya 1 garis, 1 ke 2 juga 1 garis, 2 ke 3 juga 1 garis dan seterusnya. Kalau kalian menggambar di buku biasa, maka pastikan jaraknya sama. Harus ada kotak-kotak seperti ini, persegi, tepat, jaraknya sama. 0 ke 1 juga jaraknya sama dengan 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya. Jaraknya harus sama. Itu peraturan yang harus dipenuhi kalau untuk menggambar koordinat kartesius biar tepat. Di sini ini sumbu X sudah jadi. Di sini 0, tidak ditulis ya. Ditulis juga boleh. Ini saya tidak ditulis. Ke kanan itu positif, dimulai dari angka 1, 2 dan seterusnya. Ke kiri negatif, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Sekarang tinggal sumbu Y. Sumbu Y ini di sini sama, nilainya 0 karena ini titik pusat, titik 0,0. Kemudian untuk sumbu Y ini ke atas kita
diberi angka positif, dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, sedangkan ke bawah ini negatif, dari negatif 1, 2, negatif 3 dan seterusnya. Ini adalah bentuk awal untuk menggambar koordinat kartesius. Ini harus terpenuhi dulu, jaraknya sama masing-masing sumbu X dan Y, agar nanti menggambar titik ataupun garis bisa lebih mudah. Selanjutnya, ini menentukan posisi titik pada koordinat kartesius. Ya, contoh untuk titik koordinat, ya, untuk titik koordinat ini dimulai dari nilai X, kemudian koma nilai Y. Ini penulisan titik koordinat. Penulisannya seperti ini. Nanti ada notasinya. Notasinya dari huruf kapital A sampai Z. Bisa digunakan semua. Kita mulai di titik A. Ada contoh seperti ini. Ada titik A di sini. Yang kita perlu perhatikan, kita hitung jarak dulu ke sumbu X. Ya. Dari titik ini ke sumbu X ada berapa garis? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi titik A ini jaraknya ke sumbu Y ada 4 satuan. Kemudian kita hitung ke sumbu Y ada berapa garis. Dimulai dari titik ini melangkah 1, 2. Jadi ke sumbu Y ada 2 satuan. Jaraknya ada 2 satuan. Ke sumbu X ada 4 satuan, ke sumbu Y ada 2 satuan. Namun untuk penulisan titik A, koordinatnya adalah nilai X, nilai Y. Kita lihat langsung. Titik A ini diluruskan ke bawah ke sumbu X. Ini angka berapa? Angka 2, ya. Kemudian diluruskan ke sumbu Y, ini angka 4. Ya. Jadi nilai dari X itu 2, nilai dari Y 4. Ketemu untuk penulisan titik koordinat. Jadi titik A adalah 2,4. 2-nya itu lurus dengan sumbu X 2, 4-nya lurus dengan sumbu Y 4. X, Y 2,4. Ini titik A. Ketemu. Ada contoh lagi. Di sini kuadran 1, kita lompat ke kuadran 2. Ada titik B di sini. Ini titik B, ini koordinatnya berapa? Kalian bisa hitung jaraknya ke X berapa, ke Y berapa. Kalau ke X ada 3 satuan. Jarak ke Y ada berapa? 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jarak, ya. Jarak ke X ada 3, jarak ke Y ada 7. Untuk penulisannya, titik koordinat B ini berada pada titik diluruskan dengan sumbu X-nya negatif 7, diluruskan dengan sumbu Y-nya 3. Jadi titiknya negatif 7,3. Ini titik B. Di sini adalah kuadran 2. Kita lompat lagi ke kuadran 3. Contoh ada titik C. Titik C ini kita bisa hitung jaraknya berapa, namun tidak perlu dihitung juga nggak apa-apa. Kita bisa langsung tuliskan titik koordinatnya. Kita luruskan dulu dengan sumbu X, ya, ingat harus sumbu X dulu, urus sumbu X, kemudian sumbu Y. Itu untuk penulisannya. Sumbu X lurus dengan negatif 6, sumbu Y lurus dengan negatif 2. Jadi titik C ini ada pada negatif 6, negatif
2. Kebalik ya, ini ya saya nulisnya negatif 6, negatif 2. Terus ke titik D. Di sini ada titik D. Kita luruskan ke sumbu X ada 2, ke sumbu Y ada negatif 3. Jadi koordinat titik D ini ada pada 2, negatif 3. Ya, yang perlu kalian garis bawahi ini terbalik ya, negatif 6 dulu baru negatif 2. Bisa dituliskan di komentar yang salah ini supaya biar kelihatan lebih teringat ya. Ini posisi dari titik pada koordinat kartesius. Ada titik A, B, C, dan D ya. Selanjutnya kita akan mulai menggambar garis. Kita coba menggambar garis X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2. Yang kalian perlu perhatikan, kita perhatikan X-nya. Karena ini X, maka kita fokus pada sumbu X ya. Sumbu X yang bernilai 2 ada di mana? Ini 7, 6, 5, 4. Nah, di sini. Sumbu X yang nilainya 2 ada di sini. Maka sepanjang garis yang menyentuh 2 ini kita garis, diberi garis ya. Karena tidak ada batasannya, maka ini bisa lanjut ke atas juga bisa, ke bawah juga bisa. Garis ini kita sebut sebagai X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2 ini sejajar dengan sumbu Y ya, sejajar. Ini garis yang pertama. Garis yang kedua, Y sama dengan negatif 2. Kita perhatikan lagi, karena di sini Y, maka yang kita perhatikan lagi adalah pada sumbu Y, di mana sumbu Y yang bernilai negatif 2. Sumbu Y yang bernilai negatif 2 ada di mana? Kita beri tanda di sini. Jadi sepanjang garis yang menyentuh negatif 2 ini ya, kita beri garis. Salah maning ya, ini garisnya negatif 3, di sini negatif 2 ya, harusnya negatif 2 di sini, tapi nggak apa-apa, sini tak ubah, ini diubah ya, diingat sebagai negatif 3. Ini sejajar dengan sumbu X ya, sejajar dengan sumbu X. Garis yang ketiga ya, ini biasa namanya Y sama dengan negatif 3. Kita coba garis yang ketiga. Garis yang ketiga ini diantara 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Titik A 4,5. Kita cari X-nya 4, Y-nya 5 ya. X-nya 4, lurus dengan garis ke atas, berhenti di angka 5. Nah, disinilah titik A. Kita beri tanda titik A, nilainya 4,5. Kemudian kita cari lagi titik B yang koordinatnya negatif 5,1. X-nya negatif 5, Y-nya 1. X negatif 5 di sini. Y1 ke atas 1 garis. Nah, di sini adalah titik B. Nilainya negatif 5,1. Karena yang akan kita garis adalah titik A dan titik B, maka titik A dan titik B itu kita sambungkan dengan garis. Titik A dan titik B dibuat garis, jadilah seperti ini. Oke, itu untuk posisi garis. Dalam slide ini berarti hanya ini ya.
garis Y sama dengan 3 ya. Contoh kedua adalah Y sama dengan negatif 3. Yang perlu diingat itu materi sekilas tentang koordinat kartesius, tentang posisi titik dan posisi garis. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan pada komentar, nanti saya akan jawab. Sekian untuk materi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe agar semakin berkembang channel ini dan kalian juga semakin menambah wawasan tentang matematika karena mengikuti perkembangan channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.